Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di materi semiotika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sebuah tema, salah satu subtema dari semiotika. Ya, di awal-awalnya kita akan berbicara mengenai definisi dan pengertiannya. Secara definitif ya, semiotika itu berasal dari kata Yunani, yaitu semeion yang berarti tanda. Dan secara terminologis, semiotika bermakna ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign. Nah, apa itu tanda? Tanda itu sendiri adalah segala hal apapun yang mewakili sesuatu yang lain di luar dirinya. Nah, dari sisi ini segala hal yang bisa kita cerap dengan panca indera atau segala hal yang bisa kita pikirkan dalam benak kita sebenarnya adalah tanda. Ada ujaran adalah tanda, dialek adalah tanda, foto seseorang itu adalah tanda, raut muka. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana raut muka seorang tokoh dunia yang sangat kontroversial, itu Presiden Amerika Donald Trump. Itu juga fotonya itu sendiri adalah tanda, raut mukanya itu sendiri adalah tanda. Gedung sekolah adalah tanda. Wabah virus corona yang akhirnya kita harus melaksanakan sekolah perkuliahan secara online, perkuliahan jarak jauh ini adalah tanda bagi sesuatu yang lain. Semuanya adalah tanda. Semuanya adalah tanda karena di balik hal-hal itu kita akan menemukan makna yang lain, dan maknanya itu adalah sesuatu yang di luar atau berbeda dari tandanya itu sendiri. Menariknya lagi, karena makna yang berada di balik tanda itu adalah sesuatu. Nah, tadi dikatakan bahwa tanda adalah segala hal apapun yang mewakili sesuatu di luar dirinya. Nah, di luar dirinya itu apa? Makna yang bisa kita temukan di luar tanda itu apa? Itu adalah sesuatu. Itu adalah yang disebut dengan makna dari tanda. Nah, karena makna yang berada di balik tanda itu adalah sesuatu, maka dia sendiri adalah tanda bagi sesuatu yang lain. Misalnya ya, lampu merah di perempatan jalan adalah tanda adanya perintah untuk berhenti. Ya, kita sepakati seperti begitu kan ya. Adanya perintah untuk berhenti adalah tanda bahwa lampu merah di perempatan adalah tanda perintah untuk berhenti kan ya. Adanya perintah untuk berhenti adalah tanda bahwa pada masyarakat kota itu ada aturan lalu lintas. Ya, jadi lampu merah tanda bahwa ada perintah untuk berhenti. Perintah untuk berhenti itu sendiri adalah tanda untuk sesuatu yang lain. Apa itu? Bahwa masyarakat kota itu punya aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas itu sendiri apakah jadi tanda? Iya, bisa. Apa itu misalnya tandanya? Tanda adanya lembaga yang mengaturnya. Ada polisi, ada dinas perhubungan, ada pembuat undang-undang, dan lain-lain. Dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan rentetan tanda atau tanda di balik tanda. Bahkan lebih jauh lagi, sebuah tanda memiliki multi makna. Lampu merah ini misalnya merupakan tanda adanya teknologi yang dipakai. Tadi tanda yang pertama apa yang kita dapatkan dari keberadaan lampu merah? Adanya perintah untuk berhenti. Tapi lampu merah itu juga merupakan tanda bahwa adanya teknologi yang dipakai. Apalagi yang lainnya, menunjukkan bahwa cukup banyak orang yang memiliki kendaraan bermotor. Ya, karena kalau di kawasan pedesaan kan tidak ada lampu merah gitu. Yang ngapain juga ada lampu merah, toh kendaraan yang berlalu lintas di jalanan desa itu juga sangat sedikit sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan. Atau misalnya tanda apa lagi dari lampu merah itu? Tanda bagi pedagang asongan. Itu artinya adalah tanda waktunya untuk mendekati kendaraan yang berhenti. Tanda bahwa saya akan mendapatkan pembeli. Ada komoditas yang saya jual akan ada yang membelinya.
Lampu merah juga bisa menunjukkan tanda yang lain, misalnya stres, gitu kan. Karena misalnya kalau lampu merah itu selalu saja dihubungkan dengan sebuah situasi yang crowded, yang sangat ramai, dan kemudian di sananya ada orang-orang yang saling ingin segera sampai ke tujuannya dengan mengendari kendaraan itu. Tapi kemudian dia setiap lampu merah itu artinya ada orang-orang yang di sana sedang terburu-buru mengejar sesuatu, dan itu menunjukkan stres. Dan juga di balik masing-masing tanda itu juga ada makna yang lain dan seterusnya. Jadi ya, sebuah tanda ya bisa memunculkan sekian banyak makna. Nah, hal itu karena satu tanda bisa memiliki sejumlah makna, sebanyak perspektif yang bisa dikemukakan dalam melihat tanda itu. Dan untuk masing-masing tanda itu pun terdapat multi tanda lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sebuah tanda itu bisa muncul? Nah, tanda adalah sesuatu yang dibuat dan dimunculkan oleh sesuatu atau seseorang sebagai cara untuk memberikan pesan kepada orang lain atau sesuatu yang lain berdasarkan konvensi yang berlaku. Jadi tanda itu adalah sesuatu yang dibuat oleh orang, karena memang ada kesengajaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan dan kemudian dimunculkan. Lampu merah tadi itu adalah tanda yang dibuat oleh aparat yang berwenang, ditujukan kepada pengguna jalan, baik perkendaraan bermotor atau orang yang berjalan kaki, ya. Nah, dan di balik tanda ada pesan dari seseorang atau dari sesuatu kepada seseorang atau sesuatu yang lain. Dalam hal ini maka tanda adalah sarana komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, pemberi pesan itu disebut komunikator dan penerimanya disebut komunikan. Proses penyampaian pesannya disebut transmisi. Nah, dalam ilmu komunikasi, komunikator adalah pihak yang aktif, sedangkan komunikan bersifat pasif. Komunikan hanya menerima pesan begitu saja yang ia terima dari komunikator. Nah, itu dari sisi ilmu komunikasi ya. Jadi tadi kalau pertanyaannya dari mana munculnya tanda, tanda itu munculnya adalah memang sesuatu yang memang sengaja dimunculkan oleh seorang komunikator, ditujukan kepada komunikan. Nah, kalau menurut semiotika bagaimana? Apakah hal itu sama? Ya, pada dasarnya adalah sama. Akan tetapi ada perbedaannya nih. Semiotika itu memandang berbagai tanda atau pesan itu sebagai begini dulu. Jadi semiotika itu memandang berbagai tanda atau pesan itu sebagai fenomena bahasa. Jadi menurut semiotika, bahasa itu lebih luas daripada sekedar kata-kata atau ujaran tertulis ataupun yang disampaikan secara lisan. Maka semua tanda itu adalah teks menurut semiotika. Komunikator adalah pembuat teks dan komunikan itu disebut sebagai pembaca. Nah, jadi karena tanda itu adalah teks, maka kita bisa ibaratkan seperti seseorang yang sedang menyampaikan teks. Anda menulis atau Anda berujar, maka saat itu Anda sedang menyampaikan tanda. Tanda itu muncul dari keinginan untuk menyampaikan pesan teks. Dalam semiotika itu disebut seperti begitu ya. Dan dalam ilmu komunikasi juga sama, semiotika juga menyatakan hal yang sama. Nah, di dalam semiotika, penerima atau pembaca pesan itu dipandang memiliki peran yang aktif. Nah, ini penting sekali ya, perbedaannya antara semiotika dengan komunikasi. Di dalam semiotika, pembaca itu dianggap memiliki peran yang aktif dibandingkan dalam paradigma transmisi yang ada di dalam komunikasi. Semiotika lebih suka memilih istilah pembaca untuk komunikan. Nah, karena pembaca pada dasarnya aktif dalam menciptakan pemaknaan teks atau tanda atau sign dengan membawa pengalaman, sikap, emosi terhadap teks atau tanda tersebut. Nah, dengan perspektif seperti itulah maka tanda memiliki makna yang sangat dinamis dan beragam. Hal inilah yang diyakini
sebagai penyebab munculnya tadi itu yang multi makna atas satu tanda sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, dipaparkan di atas. Jadi itu ada perbedaan yang cukup signifikan antara apa yang dimaksud dengan tanda, posisinya seperti apa, dan antara ilmu komunikasi dengan semiotika. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan mengenai tokoh semiotik klasik ya. Jadi semiotika itu ada yang disebut dengan semiotika klasik atau tradisional. Itu merujuk kepada awal mula munculnya ilmu semiotika, dan kemudian dilanjutkan dengan semiotika modern. Nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya hypersemiotik, dan juga poststrukturalis ya. Jadi semiotika klasik itu memiliki dua tokoh utama, yaitu Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce ya. Kedua tokoh tersebut lahir, hidup, dan wafat dalam kurun waktu yang hampir sama. Keduanya mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Jadi ini menarik sekali, ada dua tokoh yang sama-sama mengembangkan ilmu yang kurang lebih sama, tapi kemudian tapi keduanya tidak mengenal satu sama lain. Saussure itu di Eropa dan Peirce itu di Amerika. Nah, ini terulang ya ini ya teksnya. Latar belakang keilmuan Saussure adalah linguistik, sedangkan Peirce latar belakangnya adalah filsafat. Saussure menyebut ilmu yang dikembangkannya dengan istilah semiologi. Jadi kalau nanti Anda ketemu dengan istilah semiologi, kok bukan semiotik? Ya nggak apa-apa, memang itu makna istilah yang dikemukakan, teori yang dikemukakan oleh Saussure adalah semiologi. Sedangkan Peirce menyebutnya semiotik. Tapi kedua istilah ilmu ini memiliki banyak sekali kesamaan secara teoritis. Nanti kita akan melihat apa perbedaannya, apa persamaannya, dan kemudian apa yang istimewa dari masing-masing teori semiotik dari kedua tokoh ini. Nah, sampai di sini dulu perkuliahannya, nanti kita sambung dengan materi kuliah selanjutnya. Dan pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas teori semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure. Semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.